Halo, gue Fajar. Di video ini gue mau sharing soal self makeup buat cowok. Kenapa? Karena mungkin sekali dua kali di hidup lo ada di kondisi dimana lo harus makeup sebagai cowok gitu. Tapi ketika lo di makeupin orang itu gambling banget. Apakah hasilnya bakalan oke atau malah hasilnya kayak gini? Cara ini gue pakai berdasarkan trial and error, aka pengalaman pribadi gue. Disclaimer dulu, makeup ini konteksnya untuk special event atau occasion-occasion tertentu, kayak perform on stage, video shoot, photoshoot, wisuda, dan lain-lain. Poin penting juga kalau lo tipe orang yang berpikir, cowok tuh nggak boleh pakai makeup. Makeup tuh buat cewek doang. Makeup kayak gitu, this video is not for you. Jadi silahkan skip, jangan ngeribetin gua dan jangan ngeribetin diri lo sendiri. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Pertama gue bakalan pakai topi dulu biar rambut gue nggak kena ke produknya. Pastiin muka lo udah bersih dari minyak, dari debu, dari apapun. Jadi sebelum lo makeup, pastiin lo cuci muka dulu pakai produk sabun muka yang biasanya lo pakai. Terus step keduanya adalah pakai chapstick atau lip balm. Di sini gue pakai Nivea Original Care. Kenapa? Karena di tutorial ini kita nggak akan pakai lipstick ya, gitu. Jadi pakai lip balm itu penting buat bikin si bibirnya tuh nggak kering dan nggak pecah-pecah gitu. Selanjutnya adalah moisturizer. Lo nggak boleh skip meskipun moisturizer ini nggak secara visual nggak langsung nampilin hasilnya, tapi ini penting banget biar si makeup lo tuh lebih nempel dan ketika lo mengaplikasikan produk tuh lebih enak, lebih gampang dibaur, di blend. Pakailah moisturizer sesuai tipe kulit lo. Kalau kulit lo kering, pakai moisturizer buat kulit kering. Kalau kulit lo berminyak, pakai moisturizer buat kulit berminyak. Kalau kulit lo normal, lo bisa pakai moisturizer apapun. Di sini gue pakai produknya Skin Aqua UV Moisturizer Gel. Pertama kocok dulu, baru dikeluarin. Gue taruh di punggung tangan. Habis itu, gue totol-totolin dulu di bagian yang paling kering di muka gue. Jangan baurkan, gak usah tebal-tebal. Yang penting seluruh muka lo kena produknya. Jangan lupa area mata juga. Sebenarnya lo bisa pakai eye cream, tapi karena menurut gue pribadi itu terlalu ribet, jadi gue skip eye cream, langsung dia pakai moisturizer gitu di mata. Tunggu beberapa saat sampai si moisturizernya tuh bener-bener kering, bener-bener nggak kerasa basah di muka lo. Kalau lo ngerasa si moisturizernya tuh udah nyerap ke kulit lo, baru kita lanjut ke step berikutnya, yaitu foundation. Foundation tuh fungsinya buat apa sih? Foundation itu fungsinya buat bikin kulit muka lo terlihat lebih rata warnanya gitu. Jadi esensinya tuh biar kelihatan muka lo lebih rapi gitu. Terus gimana sih cara nentuin foundation? Yang pertama, pakailah foundation yang sewarna dengan warna kulit lo, yang paling dekat banget sama warna kulit lo. Kalau emang benar-benar nggak ada yang sewarna sama warna kulit lo bisa pakai foundation yang satu tingkat lebih gelap dari warna kulit lo. Tapi hindari foundation yang warnanya satu tingkat lebih terang dari warna kulit lo. Kenapa? Karena teorinya adalah kalau warna yang lebih gelap itu lebih nggak mudah kenotis daripada warna yang terang gitu. Ya, you know what I mean? Kayak di rambu-rambu lalu lintas aja gitu, warna yang dipakai tuh warna-warna yang terang, agak lebih mudah diperhatikan orang. Sedangkan kayak kru di TV itu biasanya pakai baju warna hitam karena biar mereka lebih nggak menjadi pusat perhatian. Ngerti kan gitu? Logikanya kayak gitu. Jadi pastiin warna foundation lo sewarna banget sama kulit lo atau lebih gelap dari warna kulit lo. Yang lo perlu tahu juga bahwa kulit lo tuh ada undertone-nya, ada yang undertone-nya kuning, ada yang undertone-nya pink, ada yang undertone-nya netral. Tapi menurut gue secara praktisnya aja nih, cari foundation yang undertone-nya kuning gitu. Apapun kulit lo, apalagi kulit Indonesia rata-rata undertone-nya kuning gitu. Dan kalaupun undertone lo netral atau pink, lo masih bisa pakai foundation dengan undertone kuning dan kelihatan natural. Tapi kalau undertone kulit kita kuning dan kita pakai foundation yang undertone-nya pink, itu bakal jadi abu-abu. Oke.
pakailah foundation yang medium to full coverage dan pakainya tipis-tipis. Hasilnya jadi natural, bagus, dan ringan kerasanya. Kalau lo pernah lihat kayak YouTuber atau TikToker yang makeup tuh kayak wak gitu, kayak gitu, gue nggak saranin lo ngelakuin hal kayak gitu. Mendingan lo kayak fokus di satu area dulu, terus ratain, again tipis-tipis banget dulu, karena dari tipis tuh gampang kalau pengen ditebelin, tapi kalau udah tebel pengen ditipisin, loh itu PR banget. Sebenarnya lo bisa pakai brush atau lo bisa pakai sponge, tapi gue biasanya pakai tangan dulu, habis itu baru diratakan pakai brush. Ingat pakainya tuh tipis-tipis banget, kayak jangan lupa diaplikasiin di jidat sampai hairline juga dikasih gitu biar nggak kelihatan belang. Apalagi kalau jidat lo jenuh banget kayak gue. Nah, karena area di sekitar mata kita belum kena produk, sisa-sisa produk yang ada di sponge-nya baru kita baurin ke area mata tipis-tipis banget. Jangan sampai terlalu banyak produk yang nempel di sekitar mata, kayak bener-bener sisa-sisaannya banget gitu. Ya kayak gini. Tips juga kalau lo punya jerawat yang masih aktif, yang masih menonjol, gue nggak saranin lo buat nutupin jerawat itu pakai produk yang terlalu tebal. Kenapa? Karena hasilnya tuh jadi jelek banget. Menurut gue kalau lo punya jerawat yang masih aktif ya, bukan bekas jerawat. Kalau bekas jerawat lo bisa tutupin pakai produk yang agak tebal, tapi kalau jerawat yang masih aktif, yang masih nonjol, menurut gue lo jangan kasih dia produk terlalu banyak karena hasilnya bakal aneh. Jadi mendingan ya udah gitu, terima aja kalau lo lagi jerawatan gitu. Kalau lo bakal pakai makeup ini seharian, gue rekomendasiin lo pakai kontur dalam. Tapi kalau lo bakal pakai makeup ini cuma kayak 3 jam, 4 jam gitu, lo bisa skip kontur dalam dan lanjut ke step selanjutnya. Untuk pakai kontur, lo bisa produk khusus untuk kontur atau concealer yang warnanya 2-3 shade lebih gelap dari warna kulit lo. Contohnya kayak gini. Segini perbedaannya. Jangan lupa aplikasiin konturnya tipis-tipis dulu, karena dari tipis bisa jadi tebal, tapi dari tebal susah buat ditipisin. Ya, kontur juga area lainnya dari cheekbones, terus jawline, jidat juga. Cara penempatannya adalah lo berdiri di depan cermin, di depan cahaya yang simetris juga, of course. Terus lo lihat kayak di mana nih bayangannya jatuh. Nah, di situ lo aplikasiin produk konturnya. Jangan lupa di blend, karena inti dari makeup yang bagus itu adalah blending yang bagus. Lo harus ngebaurin si produknya, jangan sampai ada garis yang terlalu kentara. Selanjutnya adalah bedak. Aplikasikan bedak yang warnanya sesuai dengan warna kulit lo. Cara milih bedak sebisa mungkin yang paling sesuai sama warna kulit lo, kalau enggak yang satu tingkat lebih gelap dari warna kulit lo. Aplikasiin bedak pakai brush kayak gini. Kenapa? Karena kita nggak mau hasil akhir makeup yang terlalu kelihatan kayak bedakan banget gitu, yang bedak yang dempul tebal gitu. Dan bedak ini biasanya paid cash. Untuk cara milih bedak, cara milih foundation yang lebih lengkapnya gue bakalan bikin di video yang terpisah. Oke, cara mengaplikasikan bedaknya pertama adalah aplikasikan di bagian yang paling berminyak terlebih dahulu dengan cara di tap-tap kayak gini.
kayak gini. Segini udah cukup kalau kulit lo kering, tapi kalau kulit lo berminyak kayak gue, lo harus aplikasiinnya di seluruh bagian wajah. Kalau seluruh bagian wajah lo udah kena produk, lo boleh ratakan dengan tekanan yang paling sedikit gitu, jangan sampai neken banget, paling dikit banget gitu, tekanannya tuh paling dikit banget, paling yang kayak terutama di bagian-bagian lipetan hidung kayak gini yang biasanya nggak kena produk, kelupaan buat kena produk. Jangan ngerasa buang-buang waktu ngeratain produk, karena inti dari makeup yang bagus itu adalah produk yang rata, yang rapi. Jadi kayak spend your time buat ngeratain si produknya. Oke, sekarang bedak udah kelar. Kemudian step selanjutnya adalah bronzer. Bronzer ini penting banget. Kenapa? Karena kita nggak akan pakai blush on, kita nggak akan pakai lipstick, kita nggak akan pakai eyeshadow. Dan kalau kita berhenti di sini segini, muka kita bakal kelihatan pucat banget. Dan cara buat ngembaliin rona wajah kita yang pucat ini adalah dengan pakai bronzer. Cara milih warna bronzer yang cocok buat lo adalah yang warnanya 2-3 tingkat lebih gelap dan warnanya itu bronzy atau ke orange-orangean. Cara mengaplikasikan bronzer pertama adalah fokusin dulu di area kontur. Setelah itu baru dibaurkan ke area lain. Maksudnya seluruh wajah ya. Kita bakal pakai bronzer ke seluruh wajah, tapi fokusin dulu di area kontur yang tadi udah kita kontur. Nah, kalau lo belum kontur dalam, kalau kita nggak kontur dalam, lo bisa langsung kontur pakai bronzer. Jangan lupa kontur di bagian jidat lebih intens. Kenapa? Karena biasanya secara natural jidat kita tuh adalah bagian muka yang warnanya paling gelap karena yang paling pertama kali kena sinar matahari, ya nggak sih? Coba lo cek jidat lo sendiri. Jadi lo harus kasih bronzer yang agak lebih intens di bagian sini, tapi jangan lupa itu harus rata. Oke, kalau udah make sure pastiin lagi semuanya rata, nggak ada garis yang terlalu kentara sekitar, dan di sini juga di telinga. Dan ini juga tips, kalau misalkan kalian punya area yang sekitar mata yang agak keabu-abuan dan gelap kayak gue, lo bisa pakai bronzer, ambil produk bronzernya agak banyak, terus lo tap-tap di sini, terus ratain semuanya kayak begini, atas bawah semua bagian sekitar mata, atas bawah. Satunya lagi juga, ini bakalan bikin efek mata lo kelihatan kayak lebih fresh, karena bronzer kan warnanya tuh rona ya, merona gitu, tapi nggak too much. Ini kayak gini. Kalau lo udah kelar sama bronzer lo, selanjutnya adalah alis. Gue sih ngerasa gue udah punya cukup banyak alis ya, nggak perlu diisi lagi. Tapi kalau lo punya alis yang cukup tipis dan pengen ditebelin, atau pengen diisi aja kayak gue yang bagian belakang sini agak tipis, lo bisa pakai pensil alis yang warnanya, ini yang paling penting adalah warnanya itu 1 tingkat lebih terang dari warna rambut alis lo. Tapi kalau lo ribet cara nentuinnya, gue saranin lo pakai warna yang keabu-abuan, jangan pakai warna hitam, jangan juga pakai warna coklat yang kemerahan. Oke, di sini gue pakai produknya Maybelline. Jadi langsung gue isi aja alis gue kayak gini. Ikutin aja alur alis lo yang asli itu, jangan alis lo dibikin-bikin karena hasilnya bakal kelihatan gak natural. Jadi ikutin aja alis lo yang asli.
Nah, karena tadi kita udah arsir si alisnya, sekarang kita sikat biar hasil akhirnya tuh lebih ngeblur, biar lebih kelihatan natural. Jadi ceritanya kita tuh kayak kontur alis gitu loh. Nah, sisa-sisaan produk yang ada di spoolie ini kita pakai buat nyapuin kumis dan jenggot kalau lo punya jenggot. Tapi gue kagak punya, gue ada cuma kumis tipis-tipis banget. Kenapa? Karena tadi kumis itu udah kena bedak, kena foundation gitu. Jadi kita harus sapuin produk-produk itu dari rambut-rambut halus yang panjang-panjang di muka kita. Gitu. Oke, ini kita udah hampir kelar nih tutorialnya. Terakhir kita bakal pakai setting spray. Setting spray ini fungsinya buat apa? Pertama, setting spray ini diformulasikan biar makeupnya lebih tahan lama. Terus si partikel-partikel airnya ini juga somehow bikin si makeup kita lebih nyatu ke kulit. Karena sebenarnya di muka kita ini banyak banget rambut-rambut halus yang kecil-kecil banget. Dan di sana tuh penyebab makeup kita jadi kelihatan nggak nempel sama kulit. Karena dia nyangkut di rambut-rambut halus itu. Cara nyemprotinnya kayak gimana? Jangan pakai setting spray langsung nyemprot ke muka banget. Takutnya nanti malah ngerusak produk yang udah kita usahakan di sini. Jangan lupa kocok dulu. Kayak gini. Tunggu dulu beberapa saat sampai dia agak kering. Makeup kita udah hampir selesai. Kita rapihin dulu rambut. Oke, gue udah nata rambut gue, udah ganti pakai jas biar lebih presentable. Karena again, this tutorial is for you yang membutuhkan tampilan yang lebih rapi untuk acara-acara tertentu. Dan gue lagi-lagi nggak rekomendasiin tutorial ini buat lo pakai sehari-hari, karena pertama menurut gue ini lumayan ribet, dan kedua ngapain juga lo pakai makeup sehari-hari kalau emang nggak ada tuntutan buat itu. Tapi balik lagi, semua terserah pada diri lo masing-masing. Ya, lo bisa lihat di sisi before, sebelumnya banyak banget bekas-bekas jerawat, warna kulit juga nggak rata, tapi di sisi after kelihatan lebih rapih tapi nggak too much. Kalau seiring berjalannya waktu makeup lo kegaruk atau kena keringat, lo bisa tap pakai tisu dulu, terus lo tap-tap pakai tangan kayak gini biar si produknya rata lagi. Si produk makeupnya rata lagi gitu. Kalau lo ngerasa tutorial video ini masih membingungkan, lo bisa tanya gue di kolom komentar. Thank you so much for watching. See you in the next video.